warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat. Oke, kita bertemu lagi di semester ganjil pertemuan kedua atau minggu kedua pembelajaran daring. Jika di pertemuan pertama kemarin saya sudah menyampaikan tentang materi bab ya, bab dan subbab di semester ganjil tentang KD, tentang indikator pencapaian yang harus kalian penuhi di semester ganjil ini. Untuk pertemuan kedua kita akan mulai membahas tentang materinya. Kita masuk tentang materinya. Sebelum itu silahkan siapkan alat tulis, buku, dan pulpen kalian untuk mencatat materi yang saya sampaikan di hari ini. Catat di pertemuan kedua ini yaitu tentang seni rupa. Untuk subbabnya tentang seni lukis. Saya akan menjelaskan tentang seni lukis itu apa, nanti teknik-teknik yang digunakan itu bagaimana, alat dan bahan yang digunakan itu juga seperti apa. Untuk materi tidak jauh beda dengan kelas 8 kemarin. Alat dan bahan yang diperlukan itu tidak jauh, jadi untuk mengembangkan saja. Silakan catat materi-materinya. Saya akan mulai membahas tentang materi yang pertama. Pengertian seni lukis. Seni lukis adalah salah satu cabang seni rupa yang tercipta dari imajinasi seniman yang diekspresikan melalui media garis, warna, tekstur, gelap terang, maupun bidang dan bentuk. Seni lukis merupakan pengembangan yang lebih utuh dari menggambar. Seni lukis disajikan dalam bidang 2 dimensi, misalnya kertas, kanvas, papan, dan lain-lain. Jadi seni lukis itu adalah pengembangan dari seni gambar. Jika di kelas 8 kalian kemarin sudah mempelajari tentang menggambar model, di kelas 9 ini itu akan lebih dikembangkan menjadi seni lukis. Nanti alat dan bahan yang diperlukan, yang digunakan itu juga beda, lebih berkembang. Itu tadi pengertian dari seni lukis ya. Unsur seni lukis itu ada 5. Yang pertama garis, titik, bidang, warna, dan ruang. Untuk garis, itu garis sering difungsikan sebagai pembatas antara beberapa jenis atau bentuk gambar. Yang kedua, titik. Titik merupakan elemen yang paling utama dan juga yang paling dasar yang ada pada seni lukis. Jadi sebenarnya ini titik ini yang pertama ya. Jadi titik dulu baru garis. Yang ketiga, bidang. Bidang adalah suatu garis yang dipertemukan ujung pangkalnya akan membentuk garis. Jadi ada garis, ujungnya kita tarik lagi ke garis yang lain dengan membentuk ada tambahan garis lagi. Itu nanti akan membentuk bidang. Yang keempat itu ada warna. Warna dibagi menjadi 3. Ada warna primer, itu bisa disebut juga dengan warna dasar. Ada 3 warna yaitu merah, kuning, dan biru. Ada sekunder. Sekunder itu penggabungan antara 2 warna primer. Jadi ada orange, hijau, dan ungu. Terus ada lagi warna tersier. Warna tersier ini penggabungan antara warna primer dengan warna sekunder. Jadi ada 2 warna primer yang sudah digabung menghasilkan warna sekunder, ditambah lagi warna primer itu menghasilkan warna tersier. Contohnya ada kuning kehijau-hijauan, merah kejingga-jinggaan, dan lain-lain. Yang kelima ada ruang. Ruang memberikan kesan hidup atau sesuai objek pada lukisan. Ruang memperlihatkan berbagai sisi, bahkan ruang hampa di antaranya. Jadi
ada bidang-bidang, sisi luarnya ada bidang-bidang yang disatukan, itu nanti ada bentuknya. Nah, di dalamnya itu ada ruang. Unsur-unsur seni lukis, kalau yang tadi yang bisa dilihat ya, unsur-unsur yang tadi seperti titik, bidang, ruang, bentuk, terus garis, itu yang bisa dilihat. Ada unsur seni lukis lagi yang tidak bisa dilihat, hanya bisa dirasakan, itu disebut dengan unsur non-visual. Yang pertama, pandangan dan pengalaman hidup. Yang kedua, konsepnya. Yang ketiga, sikap artistik dan estetiknya. Dan yang keempat, ada imajinasinya. Jadi unsur-unsur itu yang tidak bisa terlihat oleh mata, hanya bisa dirasakan oleh pengamat atau orang yang melihat hasil dari karya seni lukisnya, ataupun orang yang membuat seninya, orang yang membuat karya seni lukisnya. Selanjutnya ada prinsip seni lukis. Ada 4 prinsip. Yang pertama ada keseimbangan, kedua ada kesatuan, ketiga ada komposisi, dan keempat ada proporsi. Untuk keterangannya, keseimbangan itu merupakan prinsip keselarasan seni antara bidang lukisan, objek lukisan, dan gambar lukisan yang dihasilkan. Yang kedua ada kesatuan. Kesatuan itu adalah pertautan bagian-bagian dalam sebuah karya seni lukisan. Yang ketiga ada komposisi, yaitu cara menyusun dan mengatur objek lukisan yang digunakan sebagai model gambar sehingga hasil lukisan tampak menarik dan indah. Yang keempat ada proporsi, itu adalah perbandingan yang ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek lukisan. Ini adalah prinsip seni lukis. Selanjutnya ada teknik dari seni lukis. Di sini saya tulis ada 7. Yang pertama ada teknik akuarel, kedua teknik plakat, ketiga teknik spray, keempat teknik pointillis, kelima teknik basah, keenam teknik kering, dan ketujuh teknik campuran. Untuk keterangannya akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, alat dan bahan yang harus kalian siapkan sebelum kalian melukis itu ada beberapa, ada pensil, gunting, kanvas, kuas, cat lukis, drawing pen, cat poster, cat minyak, dan pembersih kuas. Dan ada yang lain-lainnya juga yang dibutuhkan. Alat dan bahan ini tidak jauh berbeda dengan menggambar, tapi lebih dikembangkan dan lebih menggunakan bahan yang sedikit sedikit kompleks. Jadi tidak hanya menggunakan pensil dan kertas saja, tapi dibutuhkan beberapa bahan. Untuk langkah-langkah membuat lukisan, yang pertama kalian harus memunculkan gagasan. Jadi silakan cari tema, topik, ide untuk hal apa yang akan kalian lukis, objek apa yang akan kalian lukis, model apa yang akan kalian gunakan sebagai bahan yang akan kalian lukis. Jadi harus ada temanya, idenya, modelnya. Yang kedua, memilih media berkarya. Setelah kalian menentukan objek, model, ide, gagasan yang kalian pilih, silakan siapkan siapkan bahan, alat dan bahan yang akan kalian gunakan. Media yang akan digunakan itu seperti apa yang cocok dengan ide kalian, yang cocok dengan model kalian. Setelah ada gagasan, media juga ada, alat bahan ada, kalian harus menentukan tekniknya. Jadi tadi ada beberapa teknik, silahkan tentukan teknik yang cocok. Teknik yang cocok sesuai dengan modelnya, sesuai dengan alat bahan yang tersedia di depan kalian. Dan setelah
kalian menentukan tekniknya, kalian langsung melukis, terakhir menyempurnakan lukisan. Jadi kalian silahkan berimajinasi menggunakan ide kalian seperti apa, menggambar model di depan kalian, menggambar objek di depan kalian, kalian tuangkan semua itu di media kalian seperti kanvas tadi. Jadi langsung tuangkan di situ, silahkan sempurnakan hasil karya lukis kalian. Oke anak-anak, tadi saya sudah menjelaskan sedikit saja tentang seni lukis, tentang materi-materinya, tentang unsur, prinsip, alat dan bahan, teknik, terus langkah-langkahnya sudah saya jelaskan. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa lihat di buku paket atau buku LKS yang sudah menerima. Yang belum menerima ini tetap dicatat, maupun yang sudah menerima ya, meskipun kalian sudah ada LKS, tapi saya harap kalian selalu mencatat materi yang saya berikan. Untuk LKS itu sebagai penunjang kalian, sebagai ini buku bantu untuk kalian belajar di rumah. Untuk tugas pertama, di materi dalam video yang barusan saya sampaikan itu terdapat teknik-teknik seni lukis. Tadi saya sudah menyampaikan tentang tekniknya ya, ada beberapa, ada akuarel, ada pointillis, ada teknik basah, teknik kering, ada teknik campuran, ada spray. Tadi silahkan dilihat lagi di slide sebelumnya. Nah, tugas kalian itu lengkapi catatan kalian dengan mencari maksud, mencari keterangan dari tiap-tiap teknik tadi. Jadi teknik akuarel itu apa, teknik pointillis itu apa, teknik basah itu maksudnya gimana, teknik campuran itu yang gimana. Jadi silahkan kalian mencari info dari internet, bisa dari buku, bisa di LKS yang sudah kalian dapat. Bagi yang sudah, itu juga ada, silahkan dicatat, dilengkapi di buku tulis masing-masing. Setelah lengkap, selanjutnya kalian foto dan kirimkan ke WA saya. Bagi yang belum tahu nomor WA saya, silahkan tanyakan ke wali kelas masing-masing. Oke, untuk pertemuan kedua ini saya rasa cukup ya. Sampai di sini dulu. Terima kasih kalian sudah menyimak materi saya. Kalian sudah mencatat materi saya. Tetap semangat meskipun belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.